Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Em, Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fanas Al-Kadri dengan NIM S1122071. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas 3 saya, yaitu Reading or Writing a video file. Baik, sebelumnya kita bakal jauh dulu di sini pengertian penjelasan mengenai OpenCV ya. Nah, OpenCV itu menyediakan kelas video capture dan video writer yang mendukung berbagai format file video. Format yang didukung bervariasi tergantung pada sistem operasi dan konfigurasi build OpenCV. Tetapi biasanya aman untuk mengasumsikan bahwa format AVI didukung melalui metode read-nya. Objek video capture dapat dicek untuk frame baru sampai mencapai akhir file videonya. Setiap frame adalah gambar dalam format BGR. Oke, di sini konferensinya. Um, Sebaliknya, sebuah gambar dapat diteruskan ke metode write ke kelas video writer yang menambahkan gambar tersebut ke file video writer. Mari kita lihat contoh yang membaca frame dari satu file AVI dan menuliskannya ke file lain dengan encoding YUV. Nah, di sini kita import dulu OpenCV-nya karena kita harus menggunakan OpenCV. Jadi di sini import CV2. Video kita buat sebuah uh, video apa? Sebuah variabel video capture sama dengan CV2 dot video capture my input video. Ini adalah contoh video yang kita akan inputkan. Lalu VPS video capture get CV cap prof fps. Lalu kita untuk ukuran size-nya di mana integer. Terus video capture mendapatkan hasil dari cap ini ya from frame width untuk lebarnya. Terus untuk kita ambil juga untuk tingginya. Terus video writer-nya kita membuat sebuah video writer di mana my input video, my output-nya itu hasilnya nanti jadi my output video yang dimana didapat dari video writer yang forge dimana i420 fps size. Terus di sini sukses frame video capture membaca. Ketika sukses itu melakukan looping. Nah, terus video writer write frame sukses frame video capture rate. Terus nanti videonya dibaca tentunya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa penjelasan lagi. Nah, argumen untuk konstruktor kelas video writer memerlukan perhatian khusus. Nama file video harus ditentukan. Setiap file yang sudah ada dengan nama ini akan ditimpa. Kode C-nya video juga harus ditentukan. Kode yang tersedia dapat bervariasi dari satu sistem ke sistem lainnya. Opsi yang didukung mungkin termasuk yang berikut ini. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada nolnya. Ini adalah file video mentah yang tidak dikompres. Eksistensi file seharusnya .avi. Lalu di sini um, C2 Video Writer Forge i420 itu adalah opsi untuk pengkodean YUV tanpa kompresi dengan subsampling krominasi 420. Lalu pengkodean ini sangat kompatibel tetapi menghasilkan file yang besar. Ekstensi file sebaiknya .avi. Lalu di sini ada untuk yang tadi yang CV Video Writer Forge PIMI1 adalah sebuah opsi MPEG 1. Eksistensi file ini seharusnya juga harus API. Lalu yang ini CV Video Writer Forge XVID. Ini adalah opsi yang pengkodean MPG-nya yang relatif lama. Ini adalah pilihan yang baik jika kita ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan. Ekstensi file sebaliknya API. Oke. Lalu ada di sini
ini adalah opsi mengenai salah satu encoding MPG 4 yang relatif lama. Ini adalah pilihan yang baik jika kita ingin membatasi ukuran video yang menghasilkan ekspansi file sebaiknya MP4. Lalu ini juga untuk kode ini yang CV Video Writer Forge X264 itu adalah opsi pengkodean MPG 4 yang relatif baru. Ini mungkin menjadi opsi terbaik jika kita ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan. Ekstensi file seharusnya MP4. Lalu di sini ada yang untuk opsi OG Forbes file extension yang seharusnya adalah .ogf. Itu adalah untuk ya CV Video Writer Forge THEO. Lalu ada VLVI1 itu adalah untuk opsi dengan ekstensi filenya itu .flf. Oke. Frame rate kecepatan bingkai dan ukuran bingkai juga seharusnya ditentukan karena kita menyalin dari video lain. Properti ini bisa dibaca dari metode get pada kelas video capture. Nah, di sini lalu ada kita bahas tentang capturing camera frames, di mana uh, aliran frame kamera juga direpresentasikan oleh objek video capture. Namun, untuk kamera kita membuat objek video capture dengan melewatkan indeks perangkat kamera, bukan file video. Mari kita lihat contoh berikut yang menangkap video selama 10 detik dari sebuah kamera dan menuliskannya ke file API. Kodenya mirip dengan contoh pada bagian sebelumnya yang ditangkap dari video bukan dari kamera, tetapi perubahan ditandai dengan cetak tebal. Ya, jadi perubahan dari codingan tadi itu ada yang di sini ada VPS-nya itu ada 30, lalu 6 frames remainingnya itu 10 dikali FPS dikurang 1, lalu di sini di while suksesnya nanti tambahkan kondisi di mana ada number frames remaining, lalu di sini remainingnya itu pas kondisinya dikurang 1 ya. Oke. Di sini untuk kamera on control sistemnya di sini ya mirip-mirip. Oke, oke, ini ada catatan yang penting kita baca. Membaca atau menulis properti melibatkan banyak lapisan. Beberapa hasil yang tidak terduga mungkin terjadi sepanjang rantai ini. Video capture, lalu ke API backend, lalu ke sistem operasi, lalu ke driver perangkat, lalu perangkat keras nilai yang dikembalikan mungkin berbeda dari yang sebenarnya digunakan oleh perangkat atau bisa saja dikodekan menggunakan aturan tergantung perangkatnya. Misalnya langkah atau presentasi perilaku yang efektif tergantung pada driver perangkat dan API backend. Terus di sini ada penjelasan juga. Untuk membuat kelas video writer yang sesuai untuk kamera, kita harus membuat asumsi tentang laju bingkai seperti yang kita lakukan dalam kode sebelumnya atau mengukurnya menggunakan timer. Pendekatan yang terakhir lebih baik dan akan kita bahas nanti di bab ini. Jumlah kamera dan urutannya tentu saja tergantung pada sistemnya. Sayangnya OpenCV tidak menyediakan cara untuk menanyakan jumlah kamera atau properti mereka jika indeks yang tidak valid digunakan untuk membangun kelas video capture. Kelas video capture tidak akan menghasilkan bingkai apapun, metode readnya akan mengembalikan false none untuk menghindari mencoba mengambil bingkai dari objek video capture yang tidak terbuka dengan benar. Kita mungkin ingin terlebih dahulu memanggil metode video capture dengan menggunakan video capture is open yang mengembalikan nilai boolean. Terus dengan membaca apa ya, bagian kode the read method atau metode memanggil read tidak cocok ketika menyinkronkan sekumpulan kamera atau kamera multi-head seperti kamera stereo. Dalam hal ini kita menggunakan metode grab dan retrieve sebagai gantinya. Untuk sekumpulan dua kamera, kita dapat menggunakan kode yang mirip dengan berikut. Nah, ini
kodenya. Lalu kita masuk ke displaying an image in a window, di mana pertama-tama yang paling basic dari ini adalah operasi CV-nya, menampilkan OpenCV-nya, menampilkan gambar dari jendela atau dari Windows-nya. Ini dapat dilakukan dengan fungsi I'm show. Jika kita berasal dari latar belakang framework GUI lain, kita mungkin berpikir cukup hanya memanggil I'm show untuk menampilkan gambar. Namun dalam OpenCV, jendela hanya digambarkan ketika memanggil fungsi lain, yaitu waitKey. Fungsi ini memproses antrian jendela atau window-nya, memungkinkan berbagai acara seperti penggambaran ditangani, dan mengembalikan kode tombol dari tombol apapun yang mungkin diketik oleh pengguna dalam batas waktu tertentu. Sampai batas waktu tertentu, desain sederhana ini mempermudah tugas mengembangkan demo yang menggunakan input video atau webcam. Setidaknya pengembangan memiliki kontrol manual atas penangkapan dan tampilan frame baru. Nah, untuk ini di sini ada sampel script simpelnya untuk membaca gambar dari file dan juga menampilkannya. Di sini di show function menampilkan gambar, mengambil dua parameter, nama jendela tempat kita ingin menampilkan gambar dan gambarnya itu sendiri. Kita akan membahas WebKey lebih detail di bagian berikutnya, menampilkan frame kamera di kamera jendela. Nah, oke, kita masuk ke sini di menampilkan kamera frame di jendela atau di window-nya kita. Nah, OpenCV memungkinkan jendela bernama untuk dibuat, digambar ulang, dan dihancurkan menggunakan fungsi name window, IMSO, dan destroy window. Selain itu, jendela apapun dapat menangkap input keyword melalui fungsi waitkey dan input mouse melalui fungsi set mouse callback. Mari kita lihat contoh di mana kita menampilkan frame yang ditangkap dari kamera langsung. Nah, ini adalah codingannya, teman-teman bisa mengkopinya. Di sini adalah penjelasan. Oke. Di sini argumen untuk waitkey adalah jumlah milidetik untuk menunggu input keyword. Secara default nilainya adalah 0, yang merupakan nilai khusus yang berarti tak hingga. Nilai kembaliannya bisa berupa -1, artinya tidak ada tombol yang ditekan, atau kode kunci ASCII seperti 27 untuk X. Untuk daftar kode kunci ASCII dilihat dari ini linknya. Perlu dicatat juga bahwa Python menyediakan fungsi standar ORD yang dapat mengubah karakter menjadi kode kunci ASCII-nya. Misalnya ort A mengembalikan 97. Sekali lagi, perlu dicatat bahwa fungsi jendela OpenCV dan waitkey saling bergantung. Jendela OpenCV hanya diperbarui sebagai waitkey dipanggil. Sebaiknya waitkey hanya menangkap input ketika jendela OpenCV dalam fokus. Oke, callback mouse yang diteruskan ke set mouse callback
harus mengambil 5 argumen, seperti yang terlihat dalam contoh kode kita. Argumen param dari callback disetel sebagai argumen ketiga opsional pada setMost callback. Secara default, nilainya adalah 0. Argumen event dari callback adalah salah satu dari tindakan berikut. Nah, di mana di sini ada kode-kodenya. Di mana CV2 event most move itu adalah acara untuk mengacu pada pergerakan mouse. Lalu untuk yang CV event elbow down ini untuk peristiwa yang mengacu pada tombol kiri yang ditekan saat ditekan. Tombol kiri yang ditekan saat ditekan. Lalu ini ada CV event RBUT root down, ini peristiwa ketika mengacu pada tombol kanan yang ditekan saat ditekan. Lalu ini yang event button down ini adalah dimana event mengacu pada tombol tengah yang ditekan saat ditekan. Lalu ini event tombol bawah yang ditekan saat ditekan, bukan. Acara mengacu pada tombol kiri yang kembali naik ketika dilepaskan. Lalu ini tombol kanan pun yang dilepaskan, coming back up when rolled. Berarti peristiwa ini mengacu pada tombol kanan yang kembali naik ketika dilepaskan. Lalu yang ini this is event reverse. Ini peristiwa yang merujuk pada tombol tengah yang kembali naik ketika dilepaskan. Lalu ini adalah acara ini merujuk pada tombol kiri yang diklik 2 kali. Ini juga merujuk pada tombol kanan yang diklik 2 kali, dan ini adalah tombol tengah yang diklik 2 kali. Oke, di sini ada penjelasan. Sayangnya, OpenCV tidak menyediakan cara untuk menangani event jendela secara manual. Misalnya, kita tidak dapat menghentikan aplikasi ketika tombol tutup jendela diklik, karena kemampuan penanganan event dengan GUI OpenCV yang terbatas. Banyak pengembangan lebih memilih untuk mengintegrasikannya dengan framework aplikasi lain. Nanti dalam bab ini, di bagian Cameo Design Berorientasi Objek, kita akan merancang lapisan abstraksi untuk membantu mengintegrasikan OpenCV dengan framework aplikasi apapun. Nah, di sini kita bakal bahas tentang project Cameo, face tracking, and image manipulasi, face tracking dan gambar manipulasi, pelacakan wajah, dan juga gambar manipulasi. Oke, di sini ada penjelasan yang lumayan panjang. Oke, OpenCV sering dipelajari melalui pendekatan buku resep atau cookbook yang mencakup banyak algoritma, tetapi tidak membahas mengembangkan aplikasi tingkat tinggi. Sebagian pendekatan ini dapat dimengerti karena potensi aplikasi OpenCV sangat beragam. OpenCV digunakan dalam berbagai aplikasi seperti editor foto atau video, permainan yang dikendalikan oleh gerakan AI robot, atau eksperimen psikologi di mana kita mencatat pergerakan mata peserta. Di antara berbagai kasus penggunaan ini, apakah kita benar-benar dapat mempelajari seperangkat abstraksi yang berguna? Penulis buku ini percaya bahwa kita bisa, dan semakin cepat kita mulai menciptakan abstraksi yang semakin baik. Terus kita akan menyusun banyak contoh OpenCV kita di sekitar satu aplikasi, tetapi pada setiap langkahnya kita akan merancang komponen aplikasi ini agar dapat diperluas dan digunakan kembali. Kita akan mengembangkan aplikasi interaktif yang melakukan
pelacakan wajah dan manipulasi gambar dari input kamera secara real time. Jenis aplikasi ini mencakup berbagai fungsi OpenCV dan menantang kita untuk menciptakan implementasi yang efisien dan efektif. Secara khusus, aplikasi kita akan menggabungkan wajah secara real time dengan dua aliran input kamera atau opsional input video yang telah direkam. Aplikasi akan menumpangkan wajah dari satu aliran di atas wajah aliran lain. Filter dan distorsi akan diterapkan untuk memberikan tampilan dan nuansa yang seragam pada adegan yang telah digabungkan ini. Penggunaan akan merasakan pengalaman seolah-olah terlibat dalam pertunjukan langsung di mana mereka memasuki lingkungan dan personal lain. Jenis pengalaman pengguna ini populer di taman hiburan seperti Disneyland. Dalam aplikasi seperti ini, pengguna akan segera menyadari cacat seperti frame rate yang rendah atau pelacakan yang tidak akurat. Untuk mendapatkan hasil terbaik, kita akan mencoba beberapa pendekatan menggunakan pencitraan konvensional dan pencitraan kedalaman. Kita akan menamai aplikasi kita Cameo, dan Cameo adalah perhiasan adalah potret kecil seorang individu atau dalam film peran sangat singkat yang dimainkan oleh seorang selebriti. Nah, ini ada Cameo Object Oriented Design. Uh, sini ada penjelasan. Aplikasi Python dapat ditulis dengan gaya prosedural murni. Hal ini sering dilakukan pada aplikasi kecil seperti script IO dasar kita yang telah dibahas sebelumnya. Namun mulai sekarang kita akan sering menggunakan gaya berorientasi objek karena gaya ini mendorong modularitas dan kemampuan perluasan. Dari tinjauan kita tentang fungsionalitas IO OpenCV, kita mengetahui bahwa semua gambar serupa terlepas dari sumber atau tujuannya. Tidak peduli bagaimana kita memperoleh aliran gambar atau kemana kita mengirimkannya sebagai output, kita dapat menerapkan logika spesifik aplikasi yang sama pada setiap frame dalam aliran ini. Pemisahan kode I/O dan kode aplikasi menjadi sangat nyaman dalam sebuah aplikasi, seperti Cameo yang menggunakan beberapa aliran I/O. Kita akan membuat kelas yang disebut Capture Manager dan Window Manager sebagai antarmuka tingkat tinggi untuk aliran I/O. Kode aplikasi kita dapat menggunakan Capture Manager untuk membaca frame baru dan secara opsional untuk mengirimkan setiap frame ke satu atau lebih output, termasuk file gambar, diam, file video, dan jendela melalui kelas Window Manager. Kelas Window Manager memungkinkan kode aplikasi kita menangani jendela dan acara dengan gaya berorientasi objek, baik Capture maupun Window Manager dapat diperluas. Kita bisa membuat implementasi yang tidak bergantung pada OpenCV I/O. Oke, sekarang kita bahas mengenai abstract video stream with managers Capture Manager. Oke, ini ada penjelasan. Seperti yang telah kita lihat, OpenCV dapat menampilkan dan merekam aliran gambar dari file video atau kamera, tetapi ada beberapa pertimbangan khusus di setiap kasus. Kelas Capture Manager mengabstraksi beberapa perbedaan dan menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk mengirimkan gambar dari aliran tangkap ke satu atau lebih output file gambar diam, file video, atau jendela. Objek Capture Manager diinisialisasi dengan objek video capture dan memiliki metode enter frame dan exit frame yang biasanya harus dipanggil pada setiap iterasi dari loop utama aplikasi. Antar pemanggilan enter frame dan exit frame, aplikasi dapat atau beberapa kali pun mengatur property channel dan mendapatkan property frame. Property channel awalnya adalah 0 dan hanya kamera multi-head yang menggunakan nilai lain. Property frame adalah gambar yang sesuai dengan keadaan channel saat interframe dipanggil. Di sini lagi ada lanjutannya.
Kelas Capture Manager juga memiliki metode write image, start writing video, dan stop writing video yang dapat dipanggil kapan saja. Penulisan file yang sebenarnya ditunda hingga exit frame. Selain itu, selama metode exit frame, bingkai dapat ditampilkan di jendela tergantung pada apakah kode aplikasi menyediakan kelas Video Manager baik sebagai argumen untuk konstruktor Capture Manager atau dengan mengatur properti Preview Video Manager. Jika kode aplikasi memanipulasi bingkai, manipulasi tercermin dalam file yang direkam dan di jendela. Kelas Capture Manager memiliki argumen dan properti konstruktor yang disebut Short Mirror Preview yang harus true jika kita ingin bingkai dicerminkan dibalik secara horizontal di jendela tetapi tidak dalam file yang direkam. Biasanya saat menghadap kamera, penggunaan lebih suka umpan kamera langsung untuk dicerminkan. Ingatlah bahwa objek video writer membutuhkan kecepatan bingkai tetapi OpenCV tidak menyediakan cara yang andal untuk mendapatkan kecepatan bingkai yang akurat untuk kamera. Kelas Capture Manager bekerja di sekitar batasan ini bekerja di sekitar batasan ini di sekitar mana tadi dengan menggunakan perhitungan bingkai dan fungsi time standar Python untuk memperkirakan kecepatan bingkai jika perlu. Pendekatan ini tidak sangat mudah, bergantung pada fluktuasi kecepatan bingkai dan implementasi time yang bergantung pada sistem. Akurasi perkiraan mungkin masih buruk dalam beberapa kasus. Namun, jika kita menyebarkan ke perangkat keras yang tidak dikenal, itu lebih baik daripada hanya berasumsi bahwa kamera pengguna memiliki kecepatan bingkai tertentu. Mari kita buat file bernama manager supaya yang akan berisi implementasi Capture Manager kita. Implementasi ini ternyata cukup panjang, jadi kita akan melihatnya dalam beberapa bagian. Nah, ini ada beberapa. Pertama adalah kita mengimport dan melakukan konstruktor. Nah, ini kodenya. Lalu di sini selanjutnya kita menambah mengikuti getter, membuat getter dan setter metode getter dan setter ke dalam properti. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Perlu dicatat bahwa sebagian besar variabel anggota bersifat non-public, seperti ditunjukkan oleh awalan garis bahwa pada nama variabel, misalnya self-enter frame, variabel non-public ini terkait dengan keadaan frame saat ini dan setiap operasi penulisan file seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kode aplikasi hanya perlu mengkonfigurasi beberapa hal yang diimplementasikan sebagai argumen konstruktor dan properti public yang dapat disetel, saluran kamera, manajer jendela, dan opsi untuk mencerminkan pratinjau kamera. Oke, di sini ada lagi bahasan. Buku ini mengasumsikan tingkat kenyamanan tertentu dengan Python. Namun, jika kita merasa bingung dengan anotasi tersebut, misalnya a property, lihat dokumentasi Python tentang dekorator, fitur bawaan bahasa yang memungkinkan pembungkus fungsi oleh fungsi lain. Biasanya digunakan untuk menerapkan perilaku yang ditentukan pengguna di beberapa bagian aplikasi. Secara spesifik, kita dapat menemukan dokumentasi yang relevan di ini linknya. Python tidak menegakkan konsep variabel anggota non-public, tetapi dalam kasus di mana pengembang berniat agar suatu variabel diperlakukan sebagai non-public, kita sering akan melihat awalan garis bawah tunggal underscore atau awalan garis bawah ganda underscore awalan garis bawah tunggal. Hanya konvensi menunjukkan bahwa variabel tersebut sebaiknya diperlakukan secara terlindungi, hanya diakses dalam kelas atau subkelasnya. Awalan garis bawah tanda ganda sebenarnya membuat interpreter Python mengganti nama variabel, sehingga myVariable menjadi myVariable. Ini disebut dengan mangling benar-benar sesuai namanya. Sesuai konvensi, variabel tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai private, hanya diakses dalam kelas dan bukan oleh subkelasnya. Awalan yang sama
dengan makna yang sama juga dapat diterapkan pada metode maupun variabel. Selanjutnya ini ada yang ketiga, yaitu melanjutkan dengan implementasi kita dengan menambahkan metode enter frame ke manajer PY. Lalu di sini ada penjelasannya. Perlu dicatat bahwa penerapan enter frame hanya mengambil atau menyinkronkan sebuah frame, sedangkan pengembalian sebenarnya dari sebuah saluran ditunda hingga pembacaan variabel frame berikutnya. Nah, ini yang keempat. Terus ini yang keempatnya. Implementasi access frame mengambil gambar dari saluran saat ini, memperkirakan laju bingkai, menampilkan gambar melalui pengelola jendela jika ada, dan memenuhi setiap permintaan yang tertunda untuk menulis gambar ke file. Lalu yang kelima, beberapa metode lain juga berkaitan penulisan file. Mari kita tambahkan implementasi berikut dari metode public bernama writeImage. Yang keenam, oke, kita masuk ke ini, ke abstract a window and keyboard white managers, window manager. Di sini ada penjelasan. Nah, seperti yang telah kita lihat, OpenCV menyediakan fungsi-fungsi yang menyebabkan mode jendela dibuat, dihancurkan, menampilkan gambar, dan memproses kejadian. Alih-alih menjadi metode dari kelas jendela, fungsi-fungsi ini membutuhkan nama jendela untuk dilewatkan sebagai argumen. Kamera antarmuka ini tidak berbasis objek, bisa dibilang ini tidak konsisten dengan gaya umum OpenCV. Selain itu, kemungkinan besar tidak kompatibel dengan antarmuka jendela atau penanganan kejadian lain yang mungkin ingin kita gunakan nanti sebagai pengganti OpenCV. Demi orientasi objek dan kemampuan adaptasi, kita abstraksikan fungsionalitas ini ke dalam kelas Window Manager dengan metode create window, story window, show, dan proses event. Seperti properti, Window Manager memiliki objek fungsi yang disebut dengan keyPress callback yang jika tidak non dipanggil dari proses event sebagai respon terhadap setiap penekanan tombol. Objek keyPress callback harus berupa fungsi yang mengambil satu argumen, yaitu kode tombol ASCII. Mari tambahkan implementasi window manager ke dalam file manager PY kalian. Implementasi dimulai dengan deklarasi kelas tersebut dengan metode init. Oke, di sini ada penjelasan terakhirnya. Implementasi saat ini hanya mendukung event keyword yang sudah cukup untuk Cameo, namun kita bisa memodifikasi Window Manager untuk mendukung event mouse juga. Misalnya antarmuka kelas bisa diperluas untuk menyertakan properti mouse callback dengan dan argumen konstruktor opsional, tetapi sisanya bisa tetap sama dengan kerangka event. Selain OpenCV bisa mendukung tipe event tambahan dengan cara yang sama dan menambahkan properti callback. Ini adalah applying untuk everything with Cameo. Nah, ini adalah kode-kodenya ya, teman-teman bisa lihat. Kita lihat aja dulu. Aplikasi kami direpresentasikan oleh kelas Cameo dengan dua metode, yaitu run dan onKeyPress. Saat inisialisasi objek, Cameo membuat objek Window Manager dengan onKeyPress sebagai callback, serta objek Capture Manager menggunakan kamera khusus, objek CV2 Video Capture, dan objek Window Manager yang sama. Ketika run dipanggil, aplikasi menjalankan loop utama di mana frame dan event diproses. Lalu di sini sebagai hasil dari penulisan event onKeyPress, mungkin dipanggil tombol spasi menyebabkan screenshot diambil, tab menyebabkan spread atau rekaman video mulai atau berhenti, dan ESC menyebabkan aplikasi keluar direktori yang sama dengan managers.py. Mari kita buat file bernama cameo.py di mana kita akan mengimplementasikan kelas Cameo.
Oke, ini codingannya teman-teman. Lalu ini ada penjelasan lagi. Saat menjalankan aplikasi, perhatikan bahwa umpan kamera langsung tercermin, sedangkan tangkapan layar dan rekaman layar tidak. Ini adalah perilaku yang diinginkan karena kita mengirimkan true untuk soft mirror preview saat menginisialisasi kelas Capture Manager. Berikut adalah tangkapan layar Cameo menunjukkan sebuah jendela dengan judul Cameo dan frame saat ini dari kamera. Nah, ini hasilnya. Terus di sini ada penjelasan sejauh ini kita tidak bisa memanipulasi frame dengan cara apapun kecuali untuk mencerminkannya untuk pratinjau. Kita akan memulai menambahkan efek yang lebih menarik di bab 3 untuk memproses gambar dengan OpenCV. Nah, yang terakhir di sini kita bakal membahas sebelum masuk ke bab 3 yaitu summary. Saat ini kita harus sudah memiliki sebuah aplikasi yang menampilkan umpan kamera, mendengarkan input dari keyword, dan atas perintah merekam tangkapan layar atau rekaman layar, kita siap untuk mengembangkan aplikasi dengan menambahkan kode penyaringan gambar. Bab 3 memproses gambar dengan OpenCV di antara awal dan akhir setiap frame. Sebagai opsi, kita juga siap untuk mengintegrasikan driver kamera lain atau kerangka aplikasi selain yang didukung oleh OpenCV. Kita juga memiliki pengetahuan untuk memanipulasi gambar sebagai array NumPy. Ini menjadi dasar yang sempurna untuk topik kita berikutnya, yaitu penyaringan gambar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata ya mohon dimaafkan karena manusia juga terluput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time untuk video selanjutnya.